teman-teman, selamat datang di Reviewnesia Channel. Kali ini saya akan membahas tentang para diplomasi di Kalimantan Barat. Para diplomasi itu apa sih? Para diplomasi itu adalah diplomasi dengan aktor pemerintah daerah. Diplomasi ini dilakukan dengan bertujuan untuk memajukan kepentingan sosial, ekonomi, atau politik maupun dimensi kepentingan lainnya yang sesuai dengan amanat konstitusional atau kompetensi yang dimiliki. Menurut pernyataan mantan Presiden Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono pada Maret 2010 menyatakan bahwa investor asing dipersilahkan untuk datang ke Indonesia dan menghubungi serta menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah, kabupaten, kota, atau provinsi di Indonesia, terutama kepada para gubernur untuk mengadakan kerjasama atau investasi asing di Indonesia. Melalui jalinan kerjasama yang disampaikan oleh SBY tersebut, terlihat bahwa kerjasama Pemda dengan pihak asing sangat dibutuhkan karena berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga diharapkan dengan adanya kerjasama Pemda atau pemerintah daerah dengan pihak asing akan mampu mendorong pertumbuhan dan percepatan pembangunan ekonomi daerah. Termasuk juga dalam berbagai kesempatan kunjungan ke luar negeri. Presiden Jokowi pun selalu menekankan untuk mengundang kalangan investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia di berbagai bidang investasi termasuk pembangunan infrastruktur. Kenyataannya memang tidak mudah untuk mendatangkan investor asing semaksimal mungkin karena berbagai kendala. Dibandingkan negara-negara tetangga, Indonesia masih tertinggal dalam mendatangkan investasi asing. Keluhan kalangan investor adalah biaya tinggi yang membebani para pelaku bisnis sebagai akibat dualisme antara regulasi dan kebijakan resmi pemerintah dengan praktek di lapangan seringkali berbeda. Faktor lainnya yaitu terbatasnya infrastruktur di Indonesia dalam usaha untuk mendukung peningkatan investasi langsung. Tidak jarang calon investor disarankan membangun dan menyiapkan sendiri sarana dan prasarana yang mereka perlukan, sehingga dengan sendirinya akan menjadi beban biaya tambahan bagi investor yang ujung-ujungnya mereka membebankannya kepada masyarakat konsumen dalam penjualan produknya. Hal ini menjadi salah satu faktor lemahnya daya saing produk-produk Indonesia. Kenyataannya di atas juga itu menghambat masuknya investasi di kawasan-kawasan terpencil atau tertinggal, padahal sebenarnya kaya sumber daya alam. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terkait tentang otonomi daerah dan pemberian ruang lebih bagi pemerintah daerah untuk mengelola dirinya sendiri, membawa angin segar bagi pembangunan ekonomi daerah itu sendiri. Desentralisasi membawa harapan sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam mengelola dan membangun daerahnya. Seperti halnya pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memiliki kewenangan untuk mengelola pembangunan di perbatasan walaupun faktanya pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum mampu mengoptimalkan pembangunan di kawasan perbatasan. Dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan mampu menstimulus untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, khususnya kawasan di perbatasan. Mengingat bahwa Kalimantan Barat merupakan kawasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan juga Brunei Darussalam, seperti halnya pemerintah Kalimantan Barat dengan Sarawak telah aktif dalam melakukan kerjasama yang berlandaskan pada sosiokultural, sehingga mempermudah komunikasi dan interaksi antar kedua subnasional. Kerjasama luar negeri Kalimantan Barat dengan Sarawak di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan pariwisata merupakan stimulus pembangunan bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Hal ini terbukti dalam pelaksanaan kesepakatan yang telah diambil dalam beberapa pertemuan, baik tingkat pusat ataupun tingkat daerah.
dan menyempurnakan kebijakan dalam meningkatkan pelaksanaan kesepakatan tingkat Provinsi Kalimantan Barat dengan Sarawak, Malaysia. Tidak hanya dengan Sarawak, harapannya Kalimantan Barat dapat terus memperbaiki kualitas kerjasama dengan berbagai negara lain untuk meningkatkan jumlah investor demi menunjang perbaikan dan juga kemajuan dalam bidang ekonomi, baik tingkat provinsi maupun di tingkat kota yang ada di Kalimantan Barat. Nah, oleh karena itu, sebagai provinsi yang memiliki sejumlah potensi kekayaan alam, Kalimantan Barat memiliki peluang yang sangat besar guna mengundang para investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Hal itu kemudian diharapkan dapat melancarkan kerjasama dan perbaikan pembangunan masa depan Kalimantan Barat tahun-tahun berikutnya. Baik teman-teman, itulah pembahasan saya mengenai para diplomasi di Kalimantan. Thank you for watching, semoga bermanfaat dan tunggu video-video kita selanjutnya. Salam redaksi, Reviewnesia.